Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak didik ibu semua, berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu yakin kalian baik-baik saja dan selalu tetap bersemangat. Nah, sudah siap belum dengan pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat pelaku ekonomi itu terdiri dari apa saja? Ya, benar sekali ya. Pelaku ekonomi itu terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Baiklah, untuk materi hari ini adalah keseimbangan pasar dan struktur pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak didik ibu semua, berjumpa lagi di pembelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu yakin kalian baik-baik saja dan selalu tetap bersemangat. Nah, sudah siap belum dengan pembelajaran hari ini? Jika sudah siap, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat pelaku ekonomi itu terdiri dari apa saja? Ya, benar sekali ya. Pelaku ekonomi itu terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Baiklah, untuk materi hari ini adalah keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kompetensi dasar mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, dan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Indikator pembelajarannya mendeskripsikan pengertian permintaan dan penawaran, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, mendeskripsikan hukum permintaan dan penawaran, dan menyajikan hasil pengamatan analisis artikel tentang permintaan dan ibu akan memperlihatkan sebuah video. Coba kalian perhatikan ya video berikut ini. Beras segarnya, yang lebar, ayo makan. Beras segarnya, yang lebar, Bu, beli ikan berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Nah, apa yang kalian ketahui tentang video tersebut? Ya, video ini berkaitan dengan kegiatan jual beli dan kegiatan tawar-menawar barang yang di pasar. Nah, video ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Maka kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model cooperative based learning dan metode to stay. Peserta didik diharapkan dapat memperjelas nilai-nilai dalam konsep dasar permintaan dan penawaran, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, serta mengidentifikasi hukum permintaan dan penawaran, menunjukkan sikap disiplin serta keterampilan dalam hasil analisis permintaan dan penawaran dengan benar. Berikut materi pembelajaran hari ini terdiri dari permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, faktor yang mempengaruhi penawaran, dan hukum permintaan dan penawaran. Pertama, itu tentang permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan pada waktu tertentu. Dilihat dari gambar ini, kira-kira permintaan ini berasal dari apa? Dari penjual atau pembeli kah? Ya, permintaan ini berasal dari pembeli atau konsumen. Selanjutnya, permintaan menurut daya beli itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada permintaan efektif. Dari gambarnya sudah bisa kita lihat bahwa permintaan efektif itu adalah permintaan terhadap
suatu barang dan jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membayar. Jadi disertai dengan kemampuan, ya. Terus yang kedua, permintaan potensial. Dari gambarnya sudah bisa kita lihat bahwa permintaan potensial itu permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya, ya, memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum melaksanakan pembelian barang dan jasa tersebut. Terus yang ketiga, permintaan absolut. Permintaan absolut, permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Nah, pada permintaan absolut ini, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai uang untuk membeli barang dan jasa yang diinginkan. Sudah kita bisa lihat dari gambar tersebut, ya. Selanjutnya, permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Ada permintaan individu dan permintaan kolektif atau permintaan pasar. Permintaan individu berarti permintaan yang berasal dari satu orang. Sedangkan permintaan kolektif atau permintaan pasar, permintaan yang merupakan kumpulan permintaan individu. Jadi lebih dari satu orang permintaan itu. Selanjutnya, materi kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kira-kira kenapa ya harga barang itu sendiri mempengaruhi permintaan? Ya, karena jika harga suatu barang naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan turun atau akan berkurang. Tapi jika harga suatu barang semakin turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Nah, selanjutnya yang kedua, perubahan intensitas kebutuhan. Jika intensitas kebutuhan akan suatu barang dan jasa sangat mendesak, maka tentunya permintaan terhadap barang dan jasa tersebut juga akan naik. Sebaliknya, jika intensitas kebutuhan barang dan jasa tidak terlalu mendesak, maka permintaan juga akan menurun. Contohnya ini adalah jas hujan. Pada saat musim hujan, maka permintaan terhadap jas hujan ini akan meningkat. Selanjutnya, yang ketiga, harga barang substitusi dan barang komplementer. Nah, meningkatnya harga barang substitusi atau barang yang saling menggantikan mengakibatkan permintaan barang tersebut akan meningkat. Di sisi lain juga, jika harga barang substitusi menurun, permintaan juga relatif akan menurun. Faktor yang mempengaruhi permintaan berikutnya adalah pendapatan konsumen atau perubahan pendapatan. Seseorang yang meningkat pendapatannya tentu cenderung akan membeli barang lebih banyak. Sedangkan bagi konsumen yang menurun pendapatannya tentu akan mengurangi barang yang dimintanya. Selanjutnya, jumlah penduduk juga itu akan mempengaruhi permintaan. Karena tingkat permintaan barang atau jasa pada wilayah yang padat penduduknya akan lebih tinggi dibandingkan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang lebih sedikit. Berikutnya, selera konsumen juga mempengaruhi permintaan. Apabila konsumen lebih tertarik, misalnya kepada jenis instant noodle dengan merek tertentu, maka permintaan instant noodle tersebut akan meningkat dan lebih tinggi dibandingkan merek yang lain. Nah, selanjutnya, perubahan harapan di masa yang akan datang juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, pemerintah dalam hal ini menaikkan harga BBM. Masyarakat kebanyakan tentunya meningkatkan permintaan BBM tersebut dan bahkan ada yang menimbun dikarenakan ekspektasi ke depan bahwa harga BBM ini kemungkinan akan naik. Nah, berikutnya, mode atau tren juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, pakaian ini yang digambar ini yang sedang tren saat ini, maka jumlah permintaan pakaian ini akan meningkat. Sebaliknya, model pakaian yang sudah ketinggalan, maka jumlah permintaannya cenderung menurun atau berkurang.
Selanjutnya, materi selanjutnya adalah penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Nah, kira-kira penawaran ini berasal dari mana? Ya, penawaran ini berasalnya dari pihak produsen atau dari pihak penjual. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ditawarkan kepada para konsumen. Penawaran itu dibagi menjadi dua, ada penawaran individu dan penawaran kolektif. Penawaran individu berarti jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Jadi penjualnya cuma satu orang. Sedangkan penawaran kolektif atau penawaran pasar itu keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar atau lebih dari satu orang penjual. Itu dikatakan sebagai penawaran pasar. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang atau jasa naik, maka penawaran terhadap barang atau jasa tersebut tentu akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka penawaran terhadap barang atau jasa tersebut akan turun pula. Yang kedua, biaya produksi. Kira-kira apa sih biaya produksi? Nah, biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang atau jasa. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang dan jasa juga akan naik, sehingga penawaran barang tersebut juga akan menurun. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka penawaran terhadap suatu barang dan jasa tersebut akan meningkat. Yang ketiga, tingkat teknologi. Berarti tingkat teknologi ini berkaitan dengan kemajuan teknologi atau adanya teknologi baru. Kemajuan teknologi hampir selalu bermakna bahwa jumlah input yang dibutuhkan lebih sedikit. Atau jumlah input itu maksudnya adalah faktor produksi. Tenaga kerjanya pasti lebih sedikit. Rendahnya biaya input akan dioptimalkan produsen dengan meningkatkan output atau barang yang dihasilkan, sehingga meningkatkan laba yang diperoleh. Kesimpulannya adalah teknologi atau mesin-mesin otomatis ini dapat menekan biaya produksi, dengan demikian akan meningkatkan penawaran. Selanjutnya, yang berikutnya adalah profit atau laba yang diinginkan oleh produsen ataupun penjual. Besar kecilnya harga laba akan mempengaruhi besar kecilnya harga jual kepada konsumen. Besar kecilnya harga jual juga akan berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Selanjutnya, peningkatan jumlah produsen. Jadi peningkatan jumlah produsen juga mempengaruhi penawaran. Misalnya, jika jumlah produsen suatu barang ada banyak, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut juga akan tinggi. Sebaliknya, jika jumlah produsen suatu barang sedikit, maka penawaran terhadap barang tersebut juga akan rendah. Selanjutnya, perkiraan harga di masa depan juga akan mempengaruhi penawaran. Misalnya, jika suatu barang akan diperkirakan harganya akan naik, maka produsen akan menurunkan jumlah barang yang ditawarkan karena takut tidak laku. Sebaliknya, jika barang diprediksi akan turun harganya, maka penawaran barang akan ditingkatkan. Muncullah hukum permintaan dan penawaran. Jadi, hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang naik, permintaan barang tersebut akan turun. Tapi jika harga suatu barang turun, permintaan barang tersebut akan naik dalam keadaan ceteris paribus. Selanjutnya, hukum penawaran berbunyi apabila harga suatu barang naik,
maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Jika harga suatu barang turun, penawaran barang tersebut akan berkurang. Ceteris paribus. Sekian pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan pelajari kurva permintaan dan kurva penawaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.